Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman jurnal berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity, yang menjadi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Cybersecurity Management. Langsung saja saya pada penjelasan pertama. Yang pertama adalah abstrak. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi status terkini dari arah masa depan penggunaan sistem informasi dalam supply chain management, khususnya untuk perusahaan dengan produksi multikomponen. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Jadi fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi dan manajemen ketidakpastian dari resiko dan keamanan cyber. Yang kedua adalah integrasi proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Selanjutnya adalah usulan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi resiko pasokan. Dan yang terakhir, solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi SCM. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi SCM adalah proses peraturan pengaturan aliran produk dari desain, pengadaan, produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir. Dan sistem informasi ini digunakan untuk mengotomatisasi dan mengolah seluruh tahapan dalam rantai pasok. Perkembangan teknologi internet telah mengubah SCM menjadi jaringan daring yang kompleks dan saling terhubung secara global. Dan keuntungan dari SCM berbasis web ini sendiri meliputi efisiensi biaya, percepatan produksi, dan kecepatan respons terhadap permintaan pasar. Tantangan utama dari integritas digital ini adalah meningkatnya ketidakpastian operasi dan risiko keamanan cyber seperti malware, spyware, dan eksploitasi cloud dan IoT sehingga dapat mengganggu sistem dari SCM ini. Kemudian manajemen risiko dan keamanan informasi sendiri menjadi sangat krusial untuk menjaga keandalan dan efisiensi rantai pasok digital. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Jadi untuk penelitian ini tidak secara eksplisit menyebut variabel dalam bentuk kuantitatif, namun beberapa aspek utamanya yang dianalisis meliputi yang pertama adalah ketidakpastian, termasuk gangguan pasokan, fluktuasi, permintaan, dan dinamika pasar yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya adalah resiko keamanan cyber atau cybersecurity risk, itu ancaman seperti malware, spyware, ransomware, serta serangan mulai misalnya email bisnis dan eksploitasi sistem cloud dan IoT. Selanjutnya adalah efektivitas sistem informasi. Jadi kemampuan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan rantai masuk dan mengurangi risiko serta ketidakpastian. Selanjutnya adalah teknologi pendukung SCM seperti DevOps, Cloud Computing, dan Internet of Things atau IoT dalam membangun infrastruktur digital SCM. Dan ada integritas proses bisnis. Jadi fokus pada bagaimana sistem informasi dapat membantu integrasi antara pemasok, produsen, dan pelanggan secara aman dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Jadi pertama-tama itu data dikumpulkan dari perusahaan dengan yang memproduksi multikomponen untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana penerapan sistem informasi SCM ini. Selanjutnya adalah pemrosesan data, yaitu analisis kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan risiko, termasuk ancaman keamanan cyber. Selanjutnya adalah pengembangan pendekatan baru. Jadi penulis mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan dalam kondisi yang tidak pasti. Dan yang terakhir adalah perancangan solusi keamanan digital. Jadi hasil analisis kemudian digunakan untuk merancang solusi komprehensif dalam mengamankan data pada sistem informasi SCM. Jadi dari hasil penelitiannya, yang pertama adalah terdapat peningkatan efisiensi operasional. Jadi sistem informasi SCM ini membantu perusahaan untuk mengurangi biaya logistik, produksi, dan waktu pemrosesan pesanan menjadi sangat signifikan. Selanjutnya adalah peningkatan daya saing. Jadi perusahaan yang mengadopsi SCM berbasis web ini dapat merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan juga akurat. Selanjutnya adalah terdapat juga ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Jadi ditemukan juga berbagai jenis serangan seperti malware, spyware, ransomware, dan serangan lainnya mengancam sistem SCM.
Dan dapat juga kerentanan teknologi, terutama di cloud dan IoT. Jadi banyak sistem cloud dan perangkat IoT yang tidak dikelola dengan baik, sehingga malah menjadi titik lemah dalam keamanan rantai pasok ini atau SDM. Kemudian DevOps dan infrastruktur terbuka rentang diserang. Jadi layanan seperti Docker, MongoDB, dan Elasticsearch seringkali tidak memiliki autentifikasi yang memadai, sehingga membuka peluang bagi perentas untuk menyerang. Dan yang keenam, diperlukan solusi keamanan yang komprehensif. Jadi pentingnya solusi terpadu untuk melindungi data dan sistem informasi dalam SCM dari berbagai ancaman digital yang mungkin terjadi. Jadi key point dari seluruh penelitian ini adalah jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi dalam manajemen rantai pasok ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing dari perusahaan. Namun, terdapat juga yang namanya risiko besar terhadap keamanan cyber utamanya ya, terutama pada penggunaan cloud, DevOps, dan IoT. Jadi pada peneliti dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan baru dalam mengelola risiko dan solusi keamanan yang komprehensif untuk melindungi data dan sistem SCM. Nah, kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya, yang pertama itu perlu melakukan analisis keamanan secara real time. Jadi perusahaan perlu menerapkan sistem yang mampu memantau dan menganalisis konteks keamanan secara langsung untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan mencurigakan dalam jaringan. Selanjutnya, perlunya mengimplementasikan kebijakan segmentasi jaringan. Jadi segmentasi jaringan juga harus diuji dan diperkuat untuk membatasi jalur akses yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Selanjutnya adalah melakukan inventarisasi secara otomatis dan berkala. Jadi perusahaan harus secara rutin dan otomatis mencatat semua perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan, karena infrastruktur digital ini akan terus berubah dan tidak dapat diawasi kalau dilakukan secara manual. Kemudian selanjutnya adalah mengadopsi sistem IP yang terhubung secara modern. Jadi perusahaan khususnya di sektor transportasi dan logistik ini disarankan untuk beralih dari sistem yang jaringan yang tertutup menjadi berbasis IP yang lebih fleksibel, efisien, dan terbuka. Dan yang terakhir adalah menyediakan layanan digital yang aman dan mobile friendly. Jadi perusahaan harus memiliki ekspektasi konsumen terhadap layanan yang aman, seperti yang mudah diakses secara digital dan terintegrasi melalui aplikasi yang ada di smartphone maupun media sosial. Nah, berikut adalah daftar pusaka yang digunakan untuk menyusun presentasi ini. Berikut adalah halaman terakhir ya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.